وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Para jemaah sekalian, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antara nikmat tersebut adalah kita diberikan taufik oleh Allah untuk beribadah kepadanya di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga diberikan pemahaman di atas pemahaman para salaful ummah. Dan itulah sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Naam ikhwani fi din azakumullah. Adapun pagi hari ini pembahasan kita, insyaallah kita membahas tentang adab berbicara. Karena banyaknya terjadi kerusakan karena tidak terkontrolnya ucapan, dan ucapan kita tidak memiliki aturan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus, qaulan sadidah, perkataan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal kalian dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Para ulama menyebutkan yang berkaitan dengan firman Allah wa qulu qawlan sadida, ucapan yang lurus itu akan membuktikan baiknya amal seseorang. Sebaliknya, orang yang biasa berkata kotor, biasanya amalannya akan rusak, baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Karena Allah berjanji, bagi orang yang bagus ucapannya atau lurus ucapannya, Allah berjanji dengan mengatakan yuslih lakum a'malakum. Ini balasan di dunia, yaitu Allah memperbaiki amal ibadah kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Balasannya nanti di yaumul qiyamah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Di dunia diperbaiki amalnya, di akhirat dia akan mendapatkan ampunan. Di antara modalnya adalah memperbaiki ucapan di dunia ini setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun
Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian atau kamu mengatakan atau berbuat sesuatu yang kamu tidak punya ilmu dengannya atau tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati mereka semua akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan wala taqfu. Jangan kau mengatakan, artinya berbicara tanpa ilmu. Ya, untuk apa seorang bicaranya santun, sopan, lemah, lembut, tapi berbicara di atas kebodohan, berbicara di atas kesesatan. Sebagaimana yang banyak kita lihat di media-media sosial, berapa banyak orang-orang yang santun ucapannya, tapi ucapannya mengandung kesesatan dan mengandung kebodohan. Dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi, admanu lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya, yaitu mulut, dan apa yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku akan menjamin untuknya surga. Artinya menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Itu menunjukkan bahwa menjaga lisan salah satu perkara yang sangat agung dalam Islam. Berapa banyak orang terprovokasi oleh lisan kita. Berapa banyak lidah ini berbicara sesuatu yang kita tidak merasa bahwa di situ ada kerusakannya. Maka kita butuh mengetahui beberapa tata krama berbicara. Yang pertama, adab yang pertama, hifdzul lisan, menjaga lisan. Di antara perkara yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim adalah menjaga lisannya dan menjauhi perkataan-perkataan yang batil, menjauhi perkataan dusta, menjauhi ghibah, menjauhi namimah. Dan semua itu hanya bisa dilakukan dengan menjaga lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bahayanya lisan. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada ma baina al-masyriqi wal maghribi. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah dia berbicara dengan suatu ucapan, atau seorang hamba berbicara dengan satu ucapan yang ucapannya belum jelas apakah berdampak positif atau negatif. Artinya belum jelas apa efek dari ucapannya, maka dengan sebab itu dia tergelincir ke dalam api neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Dan itu balasan bagi orang yang berbicara belum jelas apakah di dalamnya ada kerusakan atau kebaikan. Namun dengan sebab itu dia jatuh ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk berkata baik atau diam. Ini adab yang kedua. Berkata baik atau diam termasuk adab menjaga lisan. Di antara adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga yang diikuti oleh para sahabat dan yang mereka pentingkan dalam kehidupan mereka
adalah berusaha berbicara baik dan menjauhi pembicaraan yang buruk atau diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah dia berbicara baik atau diam. Kalimat hendaklah dia berbicara baik atau diam, di sini ada pilihan. Setelah nampaknya hasil, artinya hasil dari pembicaraan kita ini apa? Kalau hasilnya sesuatu yang baik, maka dia harus berbicara. Seperti para dai berdakwah, para mudaris mengajarkan ilmu, atau para penasehat memberikan nasihat. Semua itu adalah perbuatan baik, maka ucapkan. Karena itu ada kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa lagi yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan, "Sungguhnya aku termasuk orang Islam." Dan ini menunjukkan bahwa ketika ada kebaikan dalam ucapan kita sampaikan. Atau pilihan kedua, diam. Ketika tidak ada manfaatnya berbicara. Ternyata diam pun adalah ibadah. Kata para ulama, "Ta'allamu sumta kama tata'allamu al-kalama." Berusahalah kalian belajar diam sebagaimana kalian belajar berbicara. Jadi diam itu butuh belajar. Butuh belajar. Sebagaimana dulu di awal kita belajar bicara, kita berusaha kuat untuk bicara. Maka di saat-saat ini pun kita harus belajar untuk diam. Karena diam itu sulit. Sulit apa mudah diam? Sulit. Kita kira diam itu mudah? Tidak. Diam itu adalah sesuatu yang sulit. Kemudian yang ketiga, berbicara yang baik adalah merupakan sedekah. Itu menunjukkan bahwa berbicara yang baik itu memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah SAW mengatakan, "Wal kalimatu thayyibatu sadaqah." Dan kalimat yang baik adalah sedekah. Hadis ini di dalamnya terdapat kalimat anjuran untuk berbicara baik karena di dalamnya ada keutamaan. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, "Tsumma qala ittaqun nar walau bisyikki tamratin falam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Jagalah diri dari api neraka walaupun dengan sebelah buah kurma, setengah dari buah kurma. Kalau dia tidak temukan apa yang dia sedekahkan, maka cukup dengan kalimat yang baik. Ya. Orang yang berbicara atau sedikit berbicara, dia akan mendapatkan banyak keutamaan. Dan ini juga termasuk adab, yaitu qillatul kalam.
berbicara yang sedikit. Artinya dia pelit dalam berbicara. Kalau tidak ada manfaatnya dia tidak mau berbicara. Karena lisannya adalah modal dia untuk mendapatkan kebaikan. Kalau dia jadi modal, maka seorang akan berpikir kalau berdagang, kalau ada keuntungannya dia akan beli barang lalu dia jual. Kalau tidak ada keuntungannya dia tahan modalnya itu. Apalagi di situ ada kerugian. Ya. Seperti itulah orang yang pelit dalam berbicara. Itu dia pelit seperti seorang pemilik modal. Dia tidak sembarangan berdagang ketika dia mau berdagang. Ada keuntungan dia beli barang, dia jual. Tidak ada dia tahan modalnya. Apalagi rugi. Mana ada orang ya punya uang misalnya 10 juta gitu. Dia pergi beli barang di Surabaya pakai mobil, sopir sendiri gitu. Barang tersebut harganya 10 juta. Datang ke Bima atau ke Tempu, jual 10 juta. Mau gak ada orang yang seperti itu? Gak ada. Dia rugi sebenarnya. Walaupun modalnya papok gitu. Dia rugi. Rugi tenaga, rugi waktu. Semuanya rugi. Tidak ada manfaatnya. Seperti itulah orang yang tidak menjaga lidahnya. Makanya disebutkan oleh para ulama, qillatul kalam fadilah. Sedikit berbicara termasuk keutamaan dan kemuliaan. Maka di antara perkara yang tercela dalam agama kita adalah banyak bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha harrama alaikum uquqal walidain, uquqal ummahat, wa man'an wa hatin, wa wa'dul banat, wa karraha lakum qil wa qal, wa kathratus su'al, wa idha'atul mal. Allah mengharamkan berdurhaka kepada orang tua. Ya, dan juga Allah mengharamkan menahan atau memberi tanpa ada faedahnya, begitu maksudnya. Atau mengubur hidup-hidup anak perempuan, itu diharamkan. Dan Allah benci kepada kalian qila wa qal, katanya. Ya, atau banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Maka seorang tidak boleh mengatakan katanya fulan itu begini, katanya ustadz ini begitu. Itu baru katanya. Maka daripada kita dengar katanya atau kata fulan, kaedahnya adalah is'alu minni wala tas'alu anna. Tanya langsung kepada saya, jangan tanya tentang saya. Untuk apa? Untuk menghindari qila wa qala pada diri seseorang, tentang seseorang. Maka ditanya langsung kepada orang, ini namanya tabayyun. Termasuk juga qila wa qala dalam urusan agama. Katanya sih begini cara beribadah. Tidak seperti itu. Harus dengan ilmu. Tidak bisa dibangun di atas qila wa qala. Demikian banyak bertanya. Maksud banyak bertanya di sini, bertanya sesuatu yang tidak berguna. Apa yang belum terjadi ditanyakan dulu. Ya, ini masalah kita sekarang. Atau bertanya sesuatu yang mana jawabannya akan memberatkan dia. Contohnya adalah ibu-ibu misalnya. Dan ini sering juga saya sampaikan ke ibu-ibu. Dia tanya terus suaminya, Abi mau poligami? Pertanyaan ini berat bagi dia. Dan perlu dia tanyakan. Untuk apa dia tanyakan matahari yang sudah jelas terangnya di siang hari? Ya, jawabannya itu. Untuk apa dia tanyakan? Matahari yang sudah jelas terangnya di siang hari. Seperti itu pertanyaan ibu tadi.
atau ummahat tadi. Seperti orang menanyakan apakah besok ada matahari? Ya, tetap ada matahari. Seperti itulah laki-laki tadi. Berarti tidak perlu ditanyakan. Untuk apa? Ada faedahnya buat dia? Tidak ada. Kalau dijawab iya, dia sakit hati. Kalau dijawab tidak, suaminya berbohong. Iya kan? Maka itu soal yang tidak bermanfaat, tidak bermutu. Atau bertanya sesuatu yang bid'ah, yang tidak boleh ditanyakan. Di antaranya, bagaimana cara Allah bersemayam atau istiwa? Bagaimana bentuk tangannya? Bagaimana bentuk kakinya? Tidak perlu ditanyakan. Hal yang gaib kaedahnya adalah tauqifiyah. Cukup mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Allah dan berhenti sampai di situ. Maka di antara kaedah dalam membicarakan sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu diam di mana syariat diam. Tidak perlu dilanjutkan dengan pertanyaan. Contoh, Allah menyebutkan tentang malaikat. Malaikat ditanya lagi, apa malaikat laki-laki atau perempuan? Tidak perlu ditanyakan. Kenapa? Tidak ada dalam syariat dijelaskan itu. Kalau dia laki-laki Anda mau apa? Kalau dia perempuan Anda mau apa? Iya kan? Tidak perlu ditanyakan. Dan juga di situ tidak ada penambahan kualitas amal soleh kalau ditanyakan. Nah, makanya tidak semua malaikat dijelaskan namanya, bagaimana bentuk sifatnya. Tidak semua dijelaskan demikian. Kecuali yang Allah jelaskan dan Rasulullah SAW jelaskan. Tidak perlu ditanyakan, karena itu tidak berguna. Kemudian diantara adab lisan adalah al-hadharu minal ghibati wan namimah. Berhati-hati dari ghibah dan namimah. Nah, ini yang banyak terjadi pada diri kita. Semoga Allah mengampuni lidah-lidah kita. Dan ini yang sangat manis dibicarakan. Menggibahi orang, menjatuhkan kehormatan orang lain. Demikian juga namimah, mengadu domba. Ya. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang suka mengadu di antara kubu-kubu kaum muslimin. Bahkan waliyadzubillah, sebagian orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf juga tidak bisa menjaga lisannya dari ghibah. Menggibahi para ustadz, menggibahi para penuntut ilmu, ya, mengatakan fulan begini dan fulan begitu. Dan ini sering terjadi. Biasanya terjadi karena popularitas, ya, karena kedekatan dengan orang para donatur, karena khawatir tersaingi dalam urusan dunia, akhirnya dibawa-bawa nama agama dan manhaj. Padahal saudaranya membangun dakwah dan amalnya di atas manhajus salaf, tapi dia digibahi. Yang paling besar fitnahnya, ghibah ini gara-gara popularitas. Orang bisa zuhud dengan harta. Bisa ada seorang ustaz kaya raya, dia tidak butuh harta, banyak uangnya, banyak fulusnya. Tetapi begitu popularitasnya disaingi orang, maka mulailah dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai dalil untuk menggibahi saudaranya. Dan ini terjadi karena hasad popularitas namanya, hasad kemasyhuran. Maka para ulama dulu mengatakan orang bisa zuhud dari dunia dan harta, tapi yang sulit zuhud itu adalah zuhud dari popularitas. Berapa banyak orang sufi pakaiannya compang-camping, mereka pakaiannya tidak teratur, tapi mereka mencari popularitas dengan cara itu, cari banyak pengikut, walaupun mereka miskin. Dan kalau dia tidak temukan itu, dia temukan pada diri orang lain, maka dia akan menggibahinya.
mengadu domba, dan seterusnya. Akhirnya terjadilah kerusakan. Dan ini juga yang biasa dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang sesat dari zaman ke zaman. Mereka melakukan hal ini untuk menjatuhkan para pembawa bendera dakwah at-tauhid, sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu mereka kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim, apa yang mereka lakukan? Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Sudah, bangunkan saja bangunan buat Ibrahim, lemparkan dia ke dalam api. Ini provokasi namanya. Ya. Dan saya kira itu bagian daripada pembahasan kita di pagi hari ini. Sebenarnya masih banyak, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan silakan. Atau Anda yang bertanya ya. Tadi diharamkan gibah. Adakah gibah yang dibolehkan? Ada enggak gibah yang dibolehkan? Ada. Di mana? Atau apa saja gibah itu? Ahlul bidah. Terus apa lagi? Ada 6 gibah yang dibolehkan. Yang pertama, at-tadhallumu, karena terjadi kezaliman. Maka boleh bagi orang yang zalimi untuk mengadukan kezaliman itu kepada penguasa. Kalau kita kan pihak yang berwajib. Atau siapalah yang memiliki kewenangan di situ, seperti RT RW juga bisa dijadikan sebagai tempat melapor. Ya, serta melapor kepada mereka, lalu menjelaskan sifat orang yang menzaliminya. Orangnya begini. Dan ini boleh. Poin pertama. Yang kedua, al-isti'anatu 'ala taghyiril munkar. Meminta pertolongan kepada orang lain untuk mengingkari kemungkaran. Misalnya dia di kampungnya hidup di tengah-tengah preman gitu, orang-orang yang berbuat maksiat. Lalu dia datang ke kampung sebelah minta bantuan orang yang lebih ditakuti. Fulan bin Fulan begini-begini di kampung kami. Dia jelaskan aib orang yang berbuat kejahatan tadi. Lalu dia minta bantuan kepada orang yang memiliki kemampuan tadi. Maka ini boleh. Ya, karena kalau diingkari sendiri tidak mungkin. Maka minta bantuan orang. Kemudian yang ketiga, untuk meminta fatwa. Ya, seperti misalnya seorang anak dizalimi oleh bapaknya. Berarti ketika dia datang minta fatwa, apa sikap yang terbaik buat saya? Bapak saya membuat saya begini, bapak saya begitu. Atau karena dizalimi oleh saudaranya yang lebih kuat, maka dia datang kepada ustadz menanyakan tentang sikap. Karena ini kan berkaitan dengan durhaka kepada orang tua juga kalau salah bersikap. Maka solusinya tanyakan kepada ustadz, tanyakan kepada alim, tanyakan kepada para ulama. Tentu di situ dia membicarakan kekurangan atau aib bapaknya. Atau meminta fatwa, ya, seorang istri minta fatwa kepada para ahli ilmu supaya memberikan solusi terhadap apa yang terjadi dengan dirinya dan suaminya. Ini boleh. Yang keempat, tahdhirul muslimin minasyarri wa nasihatuhum minha jarhul majruhin minar ruwati wal syuhudi wa minha
al-musyawara fi musaharati insani bisyartin an yaqsudan nasiha. Di antaranya adalah tahdzir, ya, mengingatkan kaum muslimin dari keburukan orang. Ya, dari keburukan siapa? Keburukan orang lain. Dan menasihati mereka dari keburukan tersebut. Ya, seperti menjelaskan tentang buruknya para perawi hadis. Untuk menjaga apa itu? Untuk menjaga kaum muslimin dari salah membawakan hadis. Atau orang-orang bermusyawarah untuk membicarakan tentang seseorang yang menyampaikan sesuatu, tetapi penyampaiannya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat. Nah, musyawarah dan pembicaraan tersebut bersyarat. Di antara syaratnya adalah tujuannya untuk menasihati. Tujuannya untuk apa? Nasihati. Kalau orang yang sudah mati berarti dinasihati. Orang-orang yang hidup jangan menerima hadis dari dia, jangan menerima apa yang disampaikannya di dalam buku-bukunya. Nah, ini boleh. Seperti orang membicarakan tentang kitab Ihya Ulumuddin. Ya, itu dibicarakan kitab Thalathatul Usul misalnya. Seperti di sana disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Di situ kan hadis dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Nah, membicarakan di sini sisi kelemahan kitab ini dan penulisnya. Berarti bicara aib nih itu. Bicara aib. Tujuan kita berbicara seperti itu untuk menasihati kaum muslimin. Kemudian yang kelima, yaitu menggibahi orang yang terang-terangan berbuat maksiat atau berbuat bid'ah. Ya, terang-terangan berbuat maksiat atau berbuat bid'ah. Itu menunjukkan bahwa orang berbuat maksiat ada yang tidak terang-terangan, ada yang terang-terangan. Demikian juga bid'ah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sabuni bahwa orang yang berbuat bid'ah ada yang sembunyi-sembunyi dengan bid'ahnya, ada yang terang-terangan mengajak kepada bid'ah. Nah, yang digibahi adalah yang terang-terangan. Yang digibahi itu adalah yang terang-terangan berbuat kefasikan atau bid'ah tadi. Bahkan ada orang-orang berbuat fasik, malamnya berzina, siangnya dicerita kemana-mana. Ya. Bahkan dia sampaikan, saya germo, dia ngomong begitu kan. Maka kita ingatkan kepada orang ini jangan didekati, dia germo. Atau dia suka minum di pinggir jalan, kita kasih tahu anak-anak, istri dan orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan dekati fulan itu pemabuk. Ya. Nah, itu diingatkan. Atau ada perbuatan maksiat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tapi kerusakannya menyebar kemana-mana. Seperti pedagang narkoba. Ada pedagang narkoba terang-terangan jual gitu? Tidak ada. Tapi kita kalau tahu, kasih tahu orang-orang, jangan dekati fulan. Dia pengedar narkoba. Nah, demikian juga bid'ah. Bid'ah, tentu orang-orang berbuat bid'ah lebih banyak yang terang-terangan, karena dia merasa berada di atas kebenaran. Bagi yang tahu itu bid'ah, maka gibahi. Digibahi, dibicarakan. Bahkan itu kata Imam Ahmad termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang keenam, menyebutkan aib secara fisik pada diri seseorang atau aib yang ada pada sifatnya untuk dikenal. Untuk apa? Dikenal. Misalnya di pondok ini ada
Pak Usman gitu. Pak Usmannya ada berapa? 3. Datang tamu, saya mau ketemu Pak Usman. Usman yang mana nih? Usman yang tompel gitu kan. Kan tompelnya aib gitu. Maka menyebutkan tompelnya itu dia tidak berdosa. Ya, tapi dia harus berusaha cari tahu sifat yang lain dulu. Usman yang mana nih? Pengajar IPA. Udah tidak perlu disebutkan apa yang menjadi kekurangannya. Usman yang mana nih? Pak Usman yang ngajar bahasa Arab. Pada itu aja orang udah kenal di pondok ini. Tapi kalau tidak bisa dikenal dari sifat-sifat yang lain kecuali disebutkan aibnya, maka itu boleh. Itu boleh. Sekarang ini ya kalau kita lihat ya, tidak begitu perlu menyebutkan kekurangannya itu. Ya, kita tinggal sebutkan profesinya, insya Allah kita kenal dia. Kecuali setelah tahu profesinya sama semua, satu kantor namanya Utsman gitu. Satu kantor namanya Utsman. 5 orang Utsman ini ngajar IPA semua. Ya, kalau sudah seperti itu baru disebut aibnya. Kalau tidak, maka jangan. Ya. Tapi saya kira itu. Ya, ana yang jawab, ana yang tanya, ana juga yang jawab. Antum bertanya sekarang. Benar. Bagaimana sikap kita dengan viralnya sekarang ini menggibahi ustaz-ustaz salaf dan ulama salaf dan sekolah-sekolahnya. Baik. Disebutkan semua nama sekolah ustaz yang dijauhi gitu kan. Yang mentahdzir orang-orang ahlul bidah. Mengakunya ahlu sunnah wal jamaah. Mengakunya salaf, ahlu sunnah. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama, bagi ustaz-ustaz yang memiliki kemampuan membantah, mereka bantah. Dan itu bagi mereka yang mengetahui fiqh raddi 'alal mukhalifin. Fikih tentang membantah orang yang menyelisih. Dia jelaskan. Dan itu ada ustaz-ustaz yang memang spesialisnya untuk itu. Bagi kita yang tidak punya kemampuan, jangan bantah. Itu yang pertama. Bagi ustadznya dia bantah. Bagi yang tahu itu pun tidak semua ustadz boleh membantah. Cukup mereka-mereka yang betul-betul dalam ilmunya tentang fikih membantah, sebagaimana dalam ilmunya orang-orang yang memahami fikih berjihad. Membantah itu jihad. Sebagaimana jihad butuh fikih, maka membantah pun butuh kepada kefakihan. Nah, itu kewajiban mereka membantah, menjelaskan. Kemudian yang kedua, bagi kita yang tidak memiliki kemampuan ini, baik secara ilmu maupun secara fisik, tidak bisa menggempur dengan fisik kita, maka kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar, bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan memudaratkan kalian. Berarti di sini ada kekuatan spiritual yang harus kita tegakkan ketika kita lemah. Lemah kita ini, ya, dari sisi fisik, dari sisi jumlah kita lemah. Maka pilihan kita adalah bersabar. Ya, pilihan kita bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, biasanya cara-cara seperti ini adalah cara-cara klasik. Untuk menjauhkan kita dari dakwah ini, mereka membuat sesuatu yang berisik gitu ya, mengganggu, agar kita berhenti baca Quran, berhenti belajar ilmu. Ya mereka ganggu. Ini gaya-gaya sudah lama. Sejak Nabi Nuh diutus. Bahkan Rasulullah SAW ketika diutus pun Allah ingatkan 2 cara orang kafir menjauhkan kita dari ilmu ini. Pertama, merangkul, diajak kita dengan berbagai macam tawaran. Yang kedua, diganggu agar kita berhenti dari kebenaran. Ini juga kita hati-hati. Kan nanti kita akan fokus di situ terus. Kita lagi diganggu nih, mulai diintimidasi. Terus kita berpikir, jauhlah kita dari ilmu setelah itu. Makanya Allah katakan kepada nabinya,
wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Poin pertama Allah katakan jangan taati orang kafir dan munafik. Karena itu gaya mereka merangkul. Dikasih harta, dikasih jabatan. Kalau kita tidak mau menerima tawaran ini, mereka akan ganggu. Maka selanjutnya Allah katakan wada'adahum, tinggalkan gangguan mereka. Artinya biarkan saja gangguan mereka itu. Solusinya wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila, dan bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya cukuplah Allah sebagai pelindung. Nah, di sini dalam ayat ini ada satu hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Dua hal itu. Yang pertama tawakal kepada Allah. Yang kedua, kita jangan pedulikan dengan gangguan mereka. Setelah kita tidak mau mengikuti ajakan mereka. Nah, ini gangguan sebenarnya. Kalau kita diganggu seperti ini, maka ikuti ayat-ayat ini. Insyaallah kitanya tenang, ya. Mereka semakin kesal gitu. Mereka semakin sakit hati. Biasanya mereka sakit hati. Kalau kita tidak gubris, kalau teman-teman yang jahil di dalam Facebook ini tidak gubris, insyaallah tidak sebesar ini masalah. Masalahnya kita yang meladeni. Kita belum waktunya membantah, kita bantah. Ya. Pada saat waktunya kita diam dan bersabar dan menjalin hubungan baik dengan Allah, bertawakal kepadanya, kita malah sibuk mengeser sana, mengeser sini. Coba antum perhatikan di Facebook. Ustadz itu banyak memiliki akun Facebook. Begitu ada kejadian seperti ini, jarang sekali kita temukan yang mau berbicara kecuali yang punya spesialis dalam urusan itu. Seperti Ustadz Ali Misri, ya kan? Dia bicara tentang itu, wajar. Yang betul-betul punya ilmu tentang seperti Ustadz Abdurrahman Tayyib. Maka kalau mereka sudah bicara, yang lainnya seharusnya diam gitu ya. Ya penuntut ilmu, apalagi yang ya baru ngajinya sebulan, hilangnya 2 bulan gitu kan. Datang satu hari ini absennya, besok absen lagi, lusa absen, tidak ada kajiannya. Tiba-tiba dia muncul di Facebook membantah seperti seakan-akan dia seorang pahlawan. Ya. Bagaimana secara sikap tadi sudah disebutkan, Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan kepada kita yang lemah untuk bertakwa, bertawakal, dan juga bersabar. Ini pilihan terbaik. Bersabar bukan berarti kita kalah. Bersabar itu biasanya mendatangkan buah yang manis. Ya, taib saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.